Siap-siap bagi Anda yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah, karena pemerintah akan mempertebal perlindungan sosial dengan memberikan subsidi upah 1 juta rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menginisiasi program baru, di antaranya bantuan subsidi upah 1 juta rupiah untuk pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Jumlah pekerja pada level ini sebanyak 8,8 juta orang. Alokasi total kebutuhan dana tersebut mencapai 8,8 triliun rupiah. Pemerintah juga akan memberi subsidi langsung kepada 18,8 juta penerima kartu sembako dan 2 juta peserta program Keluarga Harapan akan menerima bantuan langsung tunai BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan. Program bantuan ini ditargetkan bisa tersalurkan pada bulan Ramadan. Di sisi lain, program BLT Dana Desa terus dilanjutkan. Selain itu muncul pula usulan untuk memberikan bantuan Presiden Usaha Mikro dengan nominal Rp600.000 per penerima dengan sasaran 12 juta orang. Hingga 1 April 2022, realisasi anggaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN mencapai Rp29,3 triliun atau 6,4% dari alokasi Rp455,62 triliun. Lantaran terdorong kenaikan harga batu bara global, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis harga batu bara acuan untuk April 2022 di level $288,4 per ton. Realisasi ini naik 41,5% dari bulan Maret yang hanya $203,69 per ton. Ada tren kenaikan HBA sejak awal tahun. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan, melejitnya HBA April dipicu keputusan Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengembargo pasokan energi dari Rusia. Selain itu, pemulihan aktivitas perekonomian juga membuat kebutuhan energi meningkat sehingga mendorong konsumsi batu bara. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan HBA domestik khusus kelistrikan sebesar $70 per ton dan $90 per ton diperuntukkan bagi HBA domestik untuk kebutuhan bahan bakar industri semen dan pupuk. Di tengah geliat pemulihan ekonomi Indonesia, Bank Dunia justru merevisi ke bawah proyeksi ekonomi Indonesia pada 2022. Dari sebelumnya diproyeksi tumbuh 5,2% menjadi 5,1%. Kepala Ekonom Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik Aditya Matu mengatakan, penurunan proyeksi pertumbuhan ini mempertimbangkan kondisi geopolitik internasional di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Namun dia menyatakan, dampak perang Rusia-Ukraina terbilang kecil terhadap Indonesia. Pasalnya Indonesia dan Malaysia menjadi negara pengekspor komoditas, sehingga lebih mampu meredam kenaikan harga di pasar internasional. Hal ini berbeda dengan negara-negara pengimpor di kawasan Asia Timur dan Pasifik seperti Fiji dan Thailand. Di sisi lain, China, Indonesia, dan Vietnam berhasil melampaui level output sebelum pandemi, sedangkan Kamboja, Malaysia, Mongolia, Filipina, dan Thailand diperkirakan baru bisa melakukannya pada tahun 2022. Meski menurunkan proyeksi ekonomi tanah air, Bank Dunia menyatakan proyeksi itu masih lebih tinggi dari rata-rata laju perekonomian negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 5%. Bank Dunia melihat negara-negara Asia Timur dan Pasifik akan terkena imbas perang Rusia-Ukraina berupa gangguan pasokan dan kenaikan komoditas pangan serta energi. Indeks harga saham gabungan seolah tak pernah lelah mendaki dan terus menguat selama 5 hari beruntun. Pada perdagangan Selasa, 5 April 2022, IHSG kembali menyentuh rekor tertinggi. Indeks berhasil menguat 0,45% dan ditutup pada level 7.148. Penguatan indeks didorong oleh arus dana masuk ke pasar domestik. Di pasar reguler, net buy investor asing tercatat Rp599,27 miliar. Sedangkan selama sebulan terakhir, aksi beli asing mencapai Rp17,33 triliun. Sejumlah saham menjadi incaran asing seperti Bank Rakyat Indonesia, Aneka Tambang, Elang Mahkota Teknologi, Astra Internasional, Bank Sentral Asia, dan Unilever Indonesia. Kenaikan di bursa saham seiring juga dengan penguatan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Pada perdagangan 5 April, mata uang Garuda menjadi juara kedua di Asia, naik tipis 0,02% terhadap Greenback.
Di tengah suara Amerika Serikat untuk menambah sanksi kepada Rusia, negeri Paman Sam justru masih belum bisa lepas dari minyak mentah Rusia. Menurut laporan Energy Information Administration, Amerika Serikat, volume impor minyak Rusia oleh Amerika meningkat 43% dari 19 hingga 25 Maret 2022 dibandingkan dengan sepekan sebelumnya. Dengan kata lain, Amerika Serikat mengimpor hingga 100.000 barel minyak mentah Rusia per hari. Impor sempat dihentikan selama sepekan, dari 19 hingga 25 Februari 2022. Namun pada awal Maret, pasokan mingguan minyak Rusia mencapai nilai maksimumnya pada 2022, yakni 148.000 barel per hari. Peningkatan itu terjadi meskipun Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menandatangani perintah eksekutif pada 8 Maret. Aturan itu berisi larangan impor energi dari Rusia dan investasi baru di sektor energi Rusia. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Mikhail Popov, menambahkan, Amerika Serikat bukan hanya mengimpor minyak mentah, Amerika Serikat juga mengimpor pupuk mineral dari Rusia dan menjadikannya sebagai salah satu komoditas penting.